Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya, Fransius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu tetap berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video ini adalah video yang pertama saya di tahun 2021. Saya masih tetap akan membahas tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semoga tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga korban pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 yang telah mengalami kecelakaan setelah beberapa saat take off dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Pontianak. Semoga keluarga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan kepada para korban, kru dan penumpang kiranya akan senantiasa diberikan tempat yang layak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekaligus saya ingin menyampaikan apresiasi dan memberikan semangat kembali kepada seluruh petugas-petugas, apakah itu dari Basarnas, TNI, Polri, relawan, bahkan nelayan yang hingga hari ke-6 saat ini masih melakukan misi pencarian dan penyelamatan terhadap korban serta puing-puing pesawat dan beberapa peralatan vital yang belum ditemukan. Mudah-mudahan itu segera ditemukan, dan kepada mereka semua yang terlibat dalam misi ini agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga misi ini akan berhasil membawa hasil dengan baik dan dilancarkan. Nah, di akhir tahun 2020 kita dikejutkan dengan suatu peristiwa tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 2020, yaitu peledakan atau terjadi ledakan besar di Bandar Udara Internasional Aden di Yaman. Nah, itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan penerbangan atau transportasi udara yang sangat luar biasa dan menutup tahun 2020. Di awal tahun 2021, secara khusus di negara kita, negara yang tercinta Indonesia ini, dikejutkan pada tanggal 6 Januari. Jadi dua peristiwa. Yang pertama adalah pembakaran pesawat milik Mission Aviation Fellowship di Intan Jaya, Papua, yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kemudian pada hari yang sama juga suatu peristiwa penembakan terhadap satu helikopter di Tembagapura, milik sayap Garuda Indah. Nah, ini pun walaupun tidak ada korban jiwa, tapi peristiwa ini juga sangat memprihatinkan, apalagi terjadi terhadap pesawat misi yang melakukan tugas-tugas misi kemanusiaan. Nah, kemudian kita dikagetkan kembali dengan suatu peristiwa yang benar-benar sangat luar biasa, yaitu terjadinya eksiden, kecelakaan terhadap penerbangan dari maskapai Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan 182
SJ182 yang baru saja beberapa saat ya take off dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Pontianak dan mengalami kecelakaan ya. Dan hingga saat ini hari ke-6 ya. Hari ke-6 masih dilakukan misi operasi pencarian penyelamatan baik terhadap korban, ya, kru dan penumpang maupun pengambilan puing-puing serta pencarian beberapa bagian peralatan yang sangat vital yang diperlukan oleh tim investigasi atau penyelidik kecelakaan yaitu KNKT. Dan tentu peristiwa ini ya atau peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi ini ya akan menarik perhatian daripada dunia khususnya dalam bidang penerbangan. Ini juga membuktikan kepada kita bahwa memang moda transportasi udara itu begitu vital ya. Sedikit pun ya, ada eksiden atau insiden itu benar-benar pemberitaannya sangat luar biasa ya. Apalagi atau saya tidak mau membicarakan apa yang menjadi motif atau penyebab ya. Akan tetapi ya, di dalam peristiwa yang terakhir, eksiden atau peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini ya, begitu banyak pengamat ya, para ahli penerbangan ya, yang mempunyai kompetensi ya, bahkan masyarakat ya, luas pun ikut memberikan analisa-analisa ya, perkiraan-perkiraan penyebab sehingga terjadinya eksiden atau peristiwa kecelakaan tersebut. Silakan saja, boleh-boleh saja ya, tidak ada yang larang, tapi ya, apapun analisa itu sudah tentu harus diberikan dengan bukti-bukti ya, atau dengan data-data ya, yang akurat ya. Jadi tidak boleh hanya sembarangan atau hoax. Ingat bahwa kesimpulan akhirnya berada pada instansi yang mempunyai kewenangan yaitu KNKT. Itulah hasil akhirnya ya, hasil akhirnya. Tetapi kalau kita ingin mau menyampaikan, silakan aja, silakan. Tidak boleh hoax, tidak boleh bohong-bohong ya. Nah, saya mengikuti dari awal ya, hingga pada saya membuat video ini ya, hampir setiap hari ya. Nah, ada beberapa yang menurut saya itu sangat menarik karena saya juga ikut ya, menganalisa sendiri apa kira-kira penyebabnya. Sudah tentu itu juga sesuai dengan pengalaman atau dengan kompetensi yang saya miliki ya. Jadi tidak sembarangan. Yang saya tidak tahu ya enggak ya kan. Kalau kita mengikuti ya, ada pakar-pakar atau pengamat ya, pemerhati penerbangan, ini disebabkan oleh karena cuaca, sah-sah aja ya kan. Yang dominan adalah cuaca. Ada yang juga menyebutkan ini masalah human factor. Silakan, nggak apa-apa ya kan. Ini masalah teknis ya kan. Karena ini di dalam musim masa pandemi ini katanya, jadi banyak pesawat nongkrong sehingga ya, tidak dipanaskan, kemudian ini akan berdampak terhadap komponen-komponen di pesawat. Silakan aja ya, tidak apa-apa ya kan. Kemudian ada lagi yang menyampaikan ini masalahnya di perusahaan ya. Jadi perusahaannya kurang sehat. Ya sah-sah aja ya kan. Entah melihatnya dari sisi yang mana, ya sah-sah aja. Itu kan boleh aja disampaikan ya kan. Tetapi ingat bahwa yang terakhir adalah yang menentukan kesimpulan daripada kecelakaan ini dari KNKT. Nah, saya pun ada beberapa hal yang menarik ya, dari beberapa orang ya,
para ahli-ahli, pakar-pakar ini, ya, pemerhati, ya, bahkan yang mempunyai kompetensi, ya, itu saya coba, ya, mengikuti terus. Ada yang mengatakan faktor-faktor penyebab, ya, kecelakaan, terjadinya kecelakaan seperti pesawat Sriwijaya ini, itu kan bukan cuma satu faktor. Setuju, ya kan? Nah, di antaranya disebutkan bisa terjadi eksplosif, peledakan. Nah, karena katanya puing-puing, ya kan? Nah, kemudian saya mengikuti pihak KNKT telah melakukan investigasi terhadap petugas dari Airnav, ya. Bahkan telah memegang rekaman petugas Airnav yang bertugas pada saat itu berkomunikasi dengan pilot ataupun co-pilot. Itu sudah dilakukan, ya, investigasi atau penyelidikan itu, bahkan datanya sudah dipegang oleh Airnav, itu sudah dilakukan oleh pihak NKT. Nah, saya nunggu-nunggu. Apakah ada berita, ya, pihak KNKT juga sudah melakukan investigasi, ya, atau pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan regulated agent ataupun pengelola terminal kargo. Apakah sudah? Ya. Karena pesawat penumpang ini, ya, saya belum dapat datanya. Namun pesawat penumpang komersil ini juga mengangkut kargo. Ya. Mengangkut kargo sudah tentu. Ya. Kargonya yang diangkut itu kan melalui perusahaan regulated agent. Kemudian masuk ke terminal kargo. Diangkutlah ke pesawat SJ182. Nah, ini saya belum dengar. Mungkin sudah, tapi saya belum dengar di dalam pemberitaan. Karena apa? Saya teringat kecelakaan Air Asia beberapa tahun lalu. Di akhir tahun juga, kalau tidak salah di akhir tahun, ya. 2014 ya, kalau tidak salah, 2014. Pada saat itu saya cuti. Nah, saya bertugas di Surabaya. Kebetulan saya bertugas di Surabaya. Saya cuti. Nah, jadi saya melaksanakan cuti, ya. Saya melakukan perjalanan dari Surabaya itu ke Jawa Tengah, ya. Jadi dari Gresik, ya, Lamongan, Pati, Kudus, ya, Semarang, Magelang, dan terus itu saya muter lagi. Nanti 4 hari atau 5 hari itu saya kembali lagi ke Surabaya. Waktu itu. Nah, pada saat terjadi kecelakaan Air Asia, itu posisi saya di Solo. Kira-kira jam 9-an atau jam pagi, ya, jam 9 atau sekitar jam setengah 10 lah. Saya itu udah mendapat telepon. Langsung menanyakan kepada saya, apakah pesawat Air Asia membawa kargo nggak? Ada kargo yang diangkut. Saya kaget, ini ada apa? Saya belum tahu. Karena waktu itu saya posisi ada di mall. Mall itu baru buka. Pagi hari, mallnya baru buka. Saya belum dengar berita. Kemudian saya telepon ke Surabaya. Ini kok saya ditanyain, oh iya Pak, itu ada Pak, kecelakaan Air Asia jatuh. Wah, hari itu pun, pagi itu, saya langsung telepon pada petugas-petugas di Surabaya untuk menanyakan apakah Air Asia membawa kargo. Kalau ada datanya lengkap, kasihkan ke saya. Ya. Nah, ternyata waktu itu saya dimintakan data-data kargo. Dan hari itu Air Asia sama sekali tidak mengangkut kargo atau nil. Saya agak lega di situ, ya. Karena ternyata Air Asia tidak mengangkut kargo. Jadi pada saat kecelakaan Air Asia tidak mengangkut kargo. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, ya, analisa bisa saja terjadi. Bisa terjadi ledakan, ya. Bisa karena cuaca, ya.
bisa juga terjadi teknis ataupun kesalahan manusia, ya, seperti terjadi di apa tuh? Seingat saya itu ada kecelakaan di Silk Air, ya, di Palembang kalau nggak salah berapa puluh tahun lalu. Kalau nggak salah hasilnya itu kecelakaan yang disebabkan oleh manusia. Jadi pilotnya atau co-pilotnya itu bunuh diri, ya. Nah, itu disebabkan oleh karena kecelakaan disebabkan oleh manusia, ya. Nah, jadi pesan, ya, sudah tentu saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, pesan-pesan kepada teman-teman AFSEC, ya, teman-teman petugas keamanan penerbangan, petugas keamanan yang bertugas di bandara. Sudah tentu pada saat ini kita masih berada di dalam suatu situasi di mana terjadinya bencana kesehatan yang sangat luar biasa, belum meredah, ya, belum meredah. Sudah tentu kita juga tidak boleh hanya fokus, ya, bahwa dengan adanya bencana kesehatan ini justru kita mengurangi ketelitian kita, ya, ataupun mengurangi, ya, standar-standar kita dalam melakukan pemeriksaan keamanan, baik terhadap orang, terhadap, ya, orang ini sudah tentu penumpang maupun petugas yang ada di bandara, ya, maupun terhadap barang bawaannya ataupun kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Jadi kita tidak boleh menurunkan standar dengan suatu kondisi seperti ini. Kita tahu juga sekarang banyak perusahaan-perusahaan keamanan, perusahaan-perusahaan pengguna jasa, ya, petugas-petugas keamanan penerbangan ini, ya, mengurangi, ya, sumber dayanya karena, ya, memang terjadi penurunan, ya, di dalam penerbangan, sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, ya, sehingga harus merumahkan karyawan-karyawannya, petugas-petugas keamanan penerbangannya, ya, untuk sementara waktu, ya, sampai dengan situasi kembali normal. Oleh karena itu tidak ada alasan, ya, bagi petugas keamanan penerbangan, ya, tidak ada alasan kurang orang. Tugas keamanan penerbangan tetap harus dilaksanakan. Seperti video saya yang terdahulu, saya sampaikan bahwa segala sesuatunya dimulai dari darat. Dan kitalah orang atau petugas keamanan penerbanganlah yang sangat bertanggung jawab, ya. Karena apalah gunanya, ya, kalau barang-barang terlarang, barang-barang berbahaya, dangerous good, security item, ya, itu sudah lolos di pesawat, baru kita tahu tidak ada gunanya. Jadi segala sesuatunya dimulai dari darat, dan kitalah yang di garda terdepan untuk menentukan apakah barang yang atau orang, ya, atau kargo yang akan diberangkatkan itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan pengangkutan, persyaratan-persyaratan keamanan penerbangan. Demikianlah, ya, nanti kita bahas lagi, ya, hal-hal yang menarik masih berhubungan dengan SJ 182 sebagai edukasi pengetahuan, ya, kepada siapa saja yang menonton video saya ini, ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat, ya. Terima kasih bagi yang tetap setia menonton video saya, tetap dukung, ya, terus video saya ini atau channel saya ini dengan memberikan like, ya, atau komentar, ya. Jangan lupa yang baru menonton, silakan subscribe. Semuanya tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya. Semoga ini akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam
kompak selalu.